Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali membahas tentang penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh bakteri. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang penyakit yang terdapat pada tanaman kubis. Ada beberapa penyakit yang bisa kita temukan pada tanaman kubis yang disebabkan oleh patogen bakteri, yaitu penyakit busuk basah dan penyakit busuk hitam. Mari kita simak satu persatu dari masing-masing penyakit ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penyakit busuk basah. Penyakit busuk basah ini umum ditemukan pada tanaman kubis, baik di lapangan maupun di penyimpanan dan juga telah dipasarkan. Jadi dalam proses pengangkutan, penyakit ini terus berkembang sampai ke tempat pemasaran. Nah, penyakit ini sangat merugikan karena akibat penyakit ini maka akan terjadi pembusukan pada bagian daun kubis, crop-nya, sehingga banyak sekali crop-nya ini yang tidak bisa dimanfaatkan. Sehingga kalau kita lihat di pasaran, itu banyak para pedagang yang harus membersihkan bagian-bagian daun yang terserang oleh patogen ini, yang membuat cropnya menjadi lebih kecil. Nah, di lapangan pun penyakit ini akan banyak kita temukan dengan menimbulkan gejala busuk juga nantinya, dan ini dapat menyebabkan kematian. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang sangat merugikan juga pada tanaman kubis, baik di lapangan maupun di penyimpanan dan juga pada proses pengangkutan. Dan sesuai dengan namanya, maka gejala penyakit yang bisa kita lihat itu adalah munculnya gejala busuk yang kondisinya basah atau berair, yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi kalau kita lihat, kalau kita berjalan-jalan ke pasar sayur, kita sering menemukan atau mencium bau yang kurang sedap akibat banyaknya tumpukan dari daun-daun kubis atau daun-daun tanaman lain yang terkena busuk basah ini, bakteri. Nah, sebenarnya bakteri sendiri itu secara khusus dia tidak menimbulkan busuk, dia busuk, tapi akibat adanya penghancuran dinding sel oleh bakteri ini, sehingga mengundang bakteri-bakteri saprofit yang lain untuk berada di sana, dan inilah yang menimbulkan bau busuk. Nah, busuk basah ini akan berkembang menjadi warnanya menjadi coklat hitam-hitaman, baik pada batang dan daun. Yang mulai bercaknya ini kecil, tapi lama-lama akan besar, dan kemudian terjadi bercak yang mengendap. Artinya bagian dari daun itu akan mengalami penyusutan, hingga adanya timbul bercak yang terkesan mengendap. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Ehrlichia parotopora, Pathopara teratopora.
ini adalah kelompok bakteri yang menghasilkan enzim pektinase yang punya kemampuan untuk menghancurkan dinding sel atau ikatan antara sel satu dengan sel lainnya yang kita ketahui memiliki pektin, sehingga dengan kehadiran enzim pektinase ini, pektin sebagai pembentuk ikatan sel satu dengan sel lain itu akan lepas, akan terhidrolisa sehingga ikatannya terlepas dan bakteri akan terpisah satu sama lain, kemudian dindingnya juga mengalami kehancuran, dan inilah nantinya pada akhirnya muncullah bakteri sekunder sehingga menimbulkan aroma yang tidak baik. Nah, ini pada layar itu kita bisa lihat bagaimana kondisi tanaman pada kropnya yang mengalami gejala busuk lunak. Nah, bagaimana penyakit ini menyebar di lapangan? Penyakit ini menyebar di lapangan karena adanya sisa tanaman sakit. Jadi kalau kita melakukan panen atau melakukan penanaman, dapat melakukan pembersihan, dia membiarkan tanaman yang sakit di lapangan. Nah, inilah menjadi awal mula terjadinya penyakit busuk lunak. Di sisa tanaman ini merupakan sumber inokulum untuk perkembangan penyakit. Dan di samping itu, penyakit ini juga bisa berasal dari sumber inokulum lain, yaitu dari inang lain. Karena inang penyakit, inang patogen Erwinia carpofora ini sangat banyak sekali, terutama adalah kelompok tanaman-tanaman Solanaceae dan Brassicaceae. Kemudian dia juga bisa, karena bakteri ini bisa bertahan cukup lama di dalam tanah, maka tanah-tanah yang terkontaminasi dengan bakteri ini juga bisa menjadi sumber penyakit, sumber penyebaran penyakit. Nah, dari sumber inokulum ini, ketika kita menanam tanaman atau menanam bibit di lahan, maka bibitnya ini akan terinfeksi, yaitu masuknya itu bisa terjadi lewat luka yang terjadi pada bibit karena proses pengangkutan atau karena adanya gigi dan serangga. Nah, bibit yang mengalami gigitan serangga ini atau luka disebabkan gigi serangga atau dalam pengangkutan bibit yang kurang hati-hati sehingga timbul lukaan ini dan kebetulan di lahan itu ada inokulum, maka penyakit itu akan menginfeksi bibit tanaman yang kita tanam. Dan dari sini bermula tanaman itu akan mengalami infeksi karena bakteri ini, sampai nanti ya akan kita panen misalnya, patogennya sudah ada pada ini ya, pada tanaman, dan dia akan tinggal pada sisa tanaman sakit dan selanjutnya akan terulang kembali proses infeksi pada tanaman berikutnya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya penyakit ini, terutama adalah udara lembab. Udara lembab ini akan memicu terjadinya perkembangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Terutama kalau terjadi udara lembab pada daerah waktu penyimpanan, gudang penyimpanan. Penyakit ini akan berkembang cepat sehingga hasil panen kita akan mengalami
busuk. Kemudian suhu yang relatif tinggi, ini suhunya suhu hangat, ini lembab dan hangat, jadi sekitar 20-30an. Ini ada kondisi suhu yang relatif tinggi, hangat, dibarengi dengan keadaan udara yang lembab karena kurangnya sirkulasi udara, ini penyakit akan semakin berkembang. Nah, penyakit ini akan sangat merugikan atau lebih merugikan kalau ditanam pada daerah dataran rendah dibandingkan di daerah dataran tinggi, karena di daerah dataran rendah ini memiliki kondisi kelembapan yang cukup dan suhunya yang relatif tinggi. Nah, bagaimana usaha pengendalian penyakit ini? Tentunya karena penyakit ini berasal dari sisa-sisa tanaman sakit, upaya membersihkan lahan itu sangat penting sekali, yaitu dengan cara melakukan budidaya dengan kondisi yang bersih, ya. Kondisi yang bersih dari sisa-sisa tanaman, terutama sisa tanaman sakit. Kemudian untuk mengatur kelembapan, kita bisa mengatur jarak tanam. Demikian juga untuk mengurangi terjadinya infeksi melalui pelupaan, maka waktu proses pengangkutan, baik itu pengangkutan bibit maupun pengangkutan hasil panen dari kebun ke gudang atau di gudang penyimpanan atau dari gudang penyimpanan ke pasar, proses pengangkutan itu harus hati-hati hindari terjadinya pelupaan. Jadi kita harus memberikan perlakuan, misalnya memberikan pengemasan yang baik dalam proses pengangkutan. Kemudian penyakit lain yang disebabkan oleh bakteri ini bisa terjadi atau menyerang pada tanaman kubis yang kita kenal dengan penyakit busuk hitam. Ini penyakit busuk hitam ini adalah penyakit yang juga merupakan penyakit yang cukup merugikan pada tanaman kubis, dan penyakit ini sudah dikenal di seluruh dunia karena sering menimbulkan kerugian besar. Di Indonesia sendiri ini banyak, ya, terutama di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Nah, gejala penyakit ini bisa kita lihat dari adanya nekrosis, ya, yang terjadi pada daun yang dimulai pada tepi daun, sehingga daun yang mengalami nekrosis ini itu akan mengalami perubahan warna menjadi kuning pucat dan nantinya akan menuju ke tengah. Nah, pada daerah tulang daun itu akan terjadi perubahan warna menjadi coklat tua dan hitam, jadi warnanya menjadi kontras. Sehingga kalau kita lihat dari pola ini akan terlihat nanti pola nekrosisnya itu seperti huruf P. Karena adanya nekrosis pada daun, kemudian dibatas oleh tulang daun yang berwarna coklat, maka nanti polanya seperti huruf P. Nah, bakteri dapat meluas ke batang sehingga pembuluh berwarna gelap. Pada akhirnya jaringan daun itu akan menjadi kering. Nah, untuk tanaman-tanaman tertentu atau penyakit busuk hitam, ya, tanaman sudah mengalami penyakit gejala busuk hitam ini akan menimbulkan gejala kering. Tetapi kalau ada jasad sekunder yang masuk, ada bakteri sekunder yang masuk, ini bisa berubah menjadi busuk lunak seperti yang terjadi atau yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Pada slide ini bisa kita lihat gambar yang menunjukkan bakteri yang bergejala busuk hitam. Jadi pada daun kita lihat ini ada nekrosis, kemudian pada tulang daun dibantu oleh tulang daun, nah dari sini mulai di sini,
maka nanti akan poleng hidup. Pada batang ini juga terjadi nekrosis yang meningkat pada batang. Nah, ini ada terjadi perubahan pada tulang daun yang berwarna menjadi coklat hitam. Jadi nanti juga akan jelas kelihatan bahwa ada pola di kulit. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bakteri Xanthomonas campestris pathophore. Nah, ini bakteri ini adalah merupakan patogen yang menular melalui gigi, juga menular lewat tanah. Jadi dia bisa terbawa gigi dan bisa juga dia berada di dalam tanah atau mengkontaminasi tanah dan berdiam di sana. Atau bakteri ini juga bisa berada pada inang lain. Jadi dia bisa tumbuh atau berkembang di inang lain seperti tanaman umbi-umbian lainnya. Kemudian tentunya pada sisa tanaman yang sehat yang ada di lapangan, kalau bukan ini dia bisa juga berdiam di sana. Nah, bagaimana masuknya bakteri ini ke dalam jaring tanaman? Itu bisa terjadi melalui hidatoda, yaitu pori yang berada pada kulit daun, sehingga dapat kita lihat bahwa gejala penyakit ini selalu dimulai dari pinggir daun. Nah, untuk upaya mengendalikan penyakit ini adalah karena terbawa bitter biji, ya, maka yang perlu kita lakukan adalah langkah awalnya mengupayakan supaya biji yang kita gunakan untuk benih ini itu adalah pertama adalah benih yang sehat, dan kemudian kita berikan perlakuan ini, ya, di treatment bisa menggunakan air panas misalnya dengan suhu sekitar 50 derajat Celcius, atau kita direndam pada antibiotik. Nah, bisa juga kita lakukan dengan menggunakan larutan sediman 0,1% yang kita rendam selama 1 jam. Nah, tentu cara lain yang bisa kita lakukan adalah pergilian tanaman dengan tanaman yang bukan inang dari patogen ini. Tentunya tadi sudah disebutkan bahwa inang dari penyakit ini bisa pada tanaman umbi-umbian lain seperti wortel, kentang. Nah, kita harus hindarkan pergilian tanam ini, dan biasanya bisa kita lakukan periode penggilian tanam itu selama 3 tahun, baru kita lakukan pada tanaman yang sama. Tentunya sanitasi adalah suatu rekomendasi yang sangat baik, karena kita tahu bahwa penyakit ini atau penyebab penyakit ini itu bisa berada pada sisa-sisa tanaman yang ada di lapangan, sisa tanaman yang ada di lapangan atau pada bagian tanah. Nah, penanaman varietas tahan itu juga bisa kita rekomendasikan, tapi tidak banyak varietas yang kita kategorikan sebagai varietas tahan terhadap penyakit. Ada beberapa, diantaranya adalah Pujon dan Shanghai. Itu varietas jenis yang tahan terhadap penyakit ini. Ada contohkan adalah varietas Pujon dan varietas Shanghai. Demikian kuliah kita pada kesempatan hari ini tentang penyakit penting pada tanaman kubis yang disebabkan oleh bakteri. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang, yaitu dalam video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu.